Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi nih di channel Student Traveler. Kali ini saya pengen banget ngebahas soal satu hal yang terkait dengan background di Zoom ini, yaitu tentang berhaji ya. Berhubung musim haji baru aja selesai, dan kebetulan saya alhamdulillah tahun lalu pernah apa menunaikan ibadah haji dari Jepang, alhamdulillah. Nah, kali ini saya pengen banget cerita soal pengalaman, nggak pengalaman lebih detail ya, tapi cerita proses berhaji dari Jepang. Dan tentunya ini sudah menjadi rahasia umum untuk mungkin umat Muslim ya, kalau em, terutama untuk umat Muslim dari Indonesia, kalau berhaji dari luar negeri itu tentunya berbeda prosesnya dengan berhaji dari Indonesia ya. Yang kita tahu di Indonesia sendiri kita mayoritas kan Muslim, karena total penduduknya ada 200 berapa 260 juta ya, saya lupa berapa, 260 juta 270 juta, dan sekitar 80%-nya adalah Muslim pastinya. Dan haji setiap tahunnya tentu ada kuotanya, jadi tentunya menjadi tantangan bagi negara mayoritas untuk menunggu ya, untuk mengantri. Nah, di sini saya pengen cerita, itu juga menjadi alasan kenapa ketika saya dapat kesempatan sekolah di Jepang, saya udah niatin sebenarnya dari awal daftar itu saya niatnya mau berhaji juga dari Jepang gitu. Selain saya mau nyari ilmu ya, mau sekolah, tapi saya emang udah niatin mau berhaji karena saat itu saya tahu antrian, kalau saya mendaftar di Indonesia gitu, eh, kalaupun tabungan saya cukup, apa saya kayak kalau nggak salah perlu nunggu sekitar minimal 20 tahun saat itu. Tapi terus kemudian saya dengar lagi semakin bertambah apa, waktu tunggunya makin bertambah dan bertambah. Jadi saya sama suami kayak, "Aduh, apa lama juga ya." Saya tahu ini jadi kerisauan hampir banyak orang yang sangat berharap ingin bisa berhaji di usia yang masih sehat, di usia yang mungkin masih muda gitu ya. Kita tentu ingin pergi ke Baitullah dengan kondisi badan yang fit gitu, dan juga tentunya mental juga fit gitu. Nah, saya karena sebenarnya sempat membuat tulisan tentang proses berhaji tanpa antri dari Jepangnya di blog saya di anisapoter.com. Mungkin teman-teman bisa apa bisa cek nih ya, ini di websitenya. Jadi saya sebenarnya ada tulisan cukup detail tentang proses berhaji. Jika nanti ingin, setelah nonton video ini, ingin tahu apa namanya, ingin tahu lebih detail lagi, sekarang saya nggak akan di sini nggak akan nyeritain proses kayak dokumen apa yang sudah disiapkan segala macam. Jadi ini ada apa namanya, ada eh, nah ini, jadi ini saya ada tulisan, boleh dibuka aja nih sapoter.com, bisa scroll aja dicari apa haji dari Jepang ya. Jadi di sini saya menceritakan tentang proses saya berhaji tahun 2023 ya. Jadi saya tidak berhaji tahun ini, alhamdulillah saya udah berhaji di tahun lalu. Em, dan di sini saya mau sedikit juga berbagi cerita karena saya tahun ini juga jadinya karena alhamdulillah sudah berhaji tahun lalu, jadi saya suka jadi tertarik untuk mengikuti perkembangan proses berhaji tahun ini gitu seperti apa. Dan saya juga apa penasaran dengan kenaikan ongkos hajinya, kayak kayak apakah seberapa besar, karena ya memang saya tahu ongkos haji itu naik terus ya tiap tahunnya, nggak cuma di Indonesia tapi juga di sini di luar negeri gitu, di Jepang khususnya gitu. Semisal 10 tahun lalu saya dengar bisa orang intinya orang yang mau berhaji dari Jepang itu hanya cukup membayar 50 juta atau 60 juta. Sedangkan sekarang, atau lebih tepatnya tahun saya 2023 itu, saya kalau nggak salah bayar sekitar 980 ribu yen. Saat itu kurs tuh sekitar 108 kali ya. Iya, satu yen itu 108 rupiah. Jadi kalau saya konversiin kurang lebih, saya membayar biaya haji itu sekitar 110 juta rupiah. Nah, tentu 110 juta rupiah itu bukan biaya yang kecil ya. Dan saya sendiri juga sudah, ketika saya diterima untuk apa sekolah di Jepang, saya sendiri udah sempat ngeriset tentang biaya haji dari Jepang, dan saya tahu tentunya tidak akan murah. Waktu yang saya tahu kan kalau di Indonesia itu kan, ketika sudah punya tabungan sampai 25 juta itu sudah cukup untuk mendaftarkan ke
ke apa KBIH ya kalau nggak salah ya, untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor antrian haji. Setelah itu ketika nantinya waktunya dipanggil, kita harus melakukan pelunasannya dan jumlahnya akan ditentukan di tahun itu kan untuk ongkos naik hajinya gitu. Jadi memang kalau dipikir-pikir dibandingkan ya starting 25 juta dan biaya 110 juta, jomplang banget gitu ya. Jadi kayak semacam 4 kali lipat. Tapi saat itu saya sebenarnya melihat juga biaya, ya tentunya dengan waktu yang lama, pasti kita mungkin berharap ingin bisa bayar lebih tapi berangkat lebih cepat ya. Itu kenapa di Indonesia ada opsi ONH Plus, ada juga opsi Haji Furoda yang harganya luar biasa ya. Dan saya juga kaget kalau di Jepang ini haji itu tidak ada kategori ya, tidak ada haji reguler, haji pemerintah atau kemudian haji ONH Plus sama haji Furoda. Jadi haji dari Jepang tuh hanya satu jenis haji gitu. Dan biasanya penyelenggaranya yang pasti bukan pemerintah karena pemerintah tidak mengurusi proses ritual keagamaan ya, salah satunya haji kalau di Jepang ini. Karena juga di Jepang bukan negara Islam juga gitu kan. Em, jadi kalau berhaji dari Jepang itu yang pertama kita pastinya dari agen ya. Penyelenggaranya adalah agen, ibarat agen-agen wisata umroh haji ya itu mereka penyelenggara haji gitu. Dan waktu di tahun saya itu ada beberapa opsi untuk bisa berhaji, beberapa agen yang menawarkan. Tapi sebenarnya agennya juga nggak banyak ya, nggak sampai 4 agen, kalau nggak salah ada sekitar 3 sampai 4 agen. Nah di situ saya apa mendaftar, mencari tahu infonya juga sebenarnya udah jauh-jauh hari tapi saya belum dapat kabar. Dan ternyata yang saya tahu kalau haji dari Jepang itu prosesnya juga beda banget. Kalau di Indo kan sepertinya kayaknya udah tahu kita kapan berangkat, misalnya kalau kita tahu akan diberangkatkan tahun depan tuh kita udah diberitahu Hamin 1 tahun gitu ya, atau intinya jauh-jauh hari, jadi kita udah bisa prepare. Nah yang pertama ini sih haji dari luar negeri, khususnya dari Jepang ini, berangkatnya, pendaftarannya pun kita kadang nggak tahu munculnya kapan. Nah, yang saya ingat itu info yang saya dapetin pertama kali itu pas setelah Lebaran Idul Fitri ya. Jadi itu info info pertama saya dapet poster kalau pendaftaran haji dari agen X ini sudah dibuka, ada biayanya, ada syarat-syaratnya segala macam. Jadi kan Lebaran haji sama Lebaran Idul Fitri kan jedanya tuh pendek ya. Jadi seingat saya tuh akhir April tuh saya dapat infonya. Terus kemudian saya daftar kan, daftar kalau nggak salah saya daftar awal Mei, saya bayar DP. Waktu itu saya bayar DP-nya mirip kayak DP haji di Indonesia ya, kalau buat dapat nomor antrian kalau nggak salah 200 ribu yen, sekitar 20 jutaan lah DP per orang. Jadi saya karena sama suami jadi bayarnya 400 ribu, 40 jutaan. Nah terus saya dikasih tenggat sekitar seminggu 2 minggu untuk melunasi hajinya gitu, biaya hajinya. Yang mana saya harus ngunasin 110 juta itu ya, 110 juta rupiah dikali dua jadi 220 juta rupiah. Nah, jadi di proses haji ini mepet. Jadi mungkin ini yang perlu diketahui sama teman-teman kalau ingin, jadi kalau ingin haji dari Jepang atau mungkin juga dari negara-negara lain yang bukan negara Muslim, yang bukan yang negara minoritas, proses haji tidak bisa, daftar haji itu nggak bisa sebutannya apa ya, di planning. Ibaratnya kita bisa niatin ya, Bismillah niatin buat tahun itu berangkat, tapi tadi prosesnya tidak bisa jauh-jauh hari dan kita juga nggak bisa maksa ke agennya untuk apa ya, kita dikasih slot lebih awal gitu. Jadi satu sisi juga rezeki-rezekian juga ya, itu juga ya mungkin emang bikin orang gugup ya. Bahkan dari pengalaman saya, visa haji saya aja tuh baru baru dikabarin dapet tuh H-2 sebelum berangkat, coba bayangin. Jadi saya kalau nggak salah berangkatnya tanggal hari Minggu dan saya dapat kabar dari agen kalau visa saya keluar hari Jumat gitu. Jadi benar-benar apa ya, pasrah. Satu sih pasrah banget, bisa aja kita dapat kabar misalnya H-2 atau H-1 nggak dapat visa gitu terus nggak jadi berangkat gitu, itu juga mungkin gitu loh. Jadi memang ya, ya tadi kembali ya, yang namanya haji itu kan juga panggilan dari Allah. Kadang ya tadi kita nggak bisa juga mengontrol, ibaratnya ini bukan panggilan sembarangan atau semacam kita pergi travel kita bisa ngontrol, bisa ngatur gitu. Jadi memang saya percaya di situ emang ya tidak pasti ya, pastinya kita nggak bisa banget memastikan kalau kita pasti berangkat gitu ya. Nah itu sih mungkin faktor pertama yang ingin saya sampaikan terkait berhaji dari Jepang. Tentunya tanpa antri. Jadi memang kita daftar di tahun yang sama.
di tahun yang sama, kemudian apa berangkat di tahun yang sama ya. Jadi daftar dan berangkat itu kurang lebih di tahun yang sama. Jadi kalaupun harus nunda, kayaknya jarang saya pernah dengar case-nya adalah ada rekan saya yang daftar haji tahun berapa, kemudian ketunda itu pun karena COVID ya. COVID kan pastinya penyelenggaraan haji juga ikut terganggu kan terkait dengan kuota dan juga kayaknya setahu saya tahun 2020 mungkin yang berhaji dari luar negeri ke dalam Arab itu juga antara nggak ada atau mungkin sedikit kali ya gitu. Jadi itu mungkin faktor X-nya. Em, itu terkait apa haji ya yang prosesnya emang cepat berangkat tanpa antri tapi eh, cukup mepet gitu. Nah, biasanya dan terkait dengan siapa yang bisa berhaji dari luar negeri ya, tentunya sebenarnya semua orang bisa bisa apakah misalnya kalau di Jepang orang Jepang atau orang asing ya kayak saya orang Indonesia di sini, tapi ya syaratnya adalah visa yang dipegang itu visa antara visa kerja atau visa studi atau visa bisnis. Jadi tentunya untuk visa turis nggak bisa ya. Nanti mungkin bisa lebih detailnya bisa dibaca di apa di artikel apa di blog saya itu yang saya tahu itu turis tentunya nggak bisa misalnya apply visa turis untuk 1 bulan 2 bulan terus kemudian dari berangkat haji dari sini itu nggak bisa. Jadi makanya hanya caranya kalau emang di sini teman-teman ada yang punya niat insya Allah mau berhaji dari luar negeri ya opsinya ya tadi 3 ya punya visa pelajar seperti saya di sini dalam visa pelajar jadi studi di sini yang kedua kerja ya kerja bisa kerja di mana aja visa kerja kemudian ada visa bisnis saya nggak kurang paham ya gimana prosesnya tapi setahu saya orang asing bisa melakukan bisnis di Jepang gitu jadi kalau punya 3 visa ini insya Allah bisa bisa mendaftarkan haji karena untuk daftar haji kita perlu yang namanya KTP ya KTP atau bahasa Jepangnya di sini Kazariu Card jadi KTP tanda kita warga di sinilah kita bukan ke sini cuma apa jadi turis gitu. Jadi itu udah pasti kadang ada beberapa yang kadang suka agak apa yang ngeyel gitu. Saya pernah dengar ya kayak masih bisa berharap bisa berhaji atau mungkin ingin nyari ngakal-ngakalin lah bisa berangkat dengan visa turis tapi ini gitu menurut saya jangan jangan di saya karena tahun ini juga banyak baca berita-berita tentang ya kayak Nojam Jalik itu kayak praktek-praktek em, haji mana ya sebutannya haji bodong ya. Kalau mungkin teman-teman sempat lihat cerita tentang agen-agen yang cukup apa agen-agen yang tidak bertanggung jawab ini menawarkan haji lewat apa visanya visa ziarah apa visa apa gitu. Dan kemudian akhirnya ada yang sempat kejadian apa ada berapa jamaah haji yang menggunakan jasa ini dan ternyata prosesnya di sana ya mereka tuh semacam kayak diselundupin gitu loh ke Arab Saudi. Jadi kayak ya sedih banget gitu kan. Jadi saya sempat baca satu cerita orang buat tulisan di Facebook gitu. Apa namanya? eh jadi ya dia tuh ya saya kayak agak kaget juga masa iya sih ada agen setega ini gitu. Karena visa ziarah kan ibaratnya visa ziarah itu bukan untuk berhaji. Jadi ya tentu nggak boleh melakukan ritual-ritual haji dengan visa ziarah itu gitu. Dan akhirnya tuh kayak jamaah ini tuh dikurung di dalam hotel terus ketika jamaahnya nanya agennya saya mau pergi ke saya Masjidil Haram untuk sholat untuk ibadah itu nggak boleh. Jadi kayak harus ke sana di jam-jam ya jam-jam tertentu tapi mereka jadi kayak terkekang dan gak ini gitu yang pasti si penyelenggara itu tahu kalau mereka melakukan hal yang ilegal dan ya itu udah apa udah gitu ya jamaahnya juga kayak nggak berdaya dan kemudian juga ada cerita soal apa si jamaah ini minta tasreh ya tasreh ini semacam izin untuk masuk ke Raudoh ya agennya juga kayak apa apa excuse gitu jadi bilang ibaratnya belum keluar apa segala macam perlu proses segala macam terus kemudian dia nawarin lagi kalau mau cepet harus bayar sekian juta rupiah gitu kayak ya itu kayak jelas udah praktek ilegal banget jadi makanya saran saya mah kalau udah niatnya untuk beribadah haji yang baik-baik mah jangan pakai jalur-jalur yang aneh-aneh ya pokoknya jalur yang resmi. Ibaratnya insya Allah kalau udah diizinin Allah buat berangkat mah insya Allah di, di apa diberangkatin gitu jadi jangan sampai udah ngeluarin uang ratusan juta apa ternyata zong gitu kan jadi jangan sampai ya karena ya meski praktek yang kita lakukan selama di Arab apa praktek haji ini tentu kan sangat sakral dan apa tapi kadang saya juga pernah lihat ya cerita-cerita orang perjuangannya bisa nyampe di Arab dan kemudian juga ada yang
bahkan gak dapet tenda di Mina. Itu saya juga kaget banget. Suami saya tuh sempat ketemu ada jamaah furoda kalau nggak salah, yang dia bayarnya kalau nggak salah 300 sampai 400 juta, tapi pas dia sampai dia bilang dia sempet tergeletak di, pokoknya sempet nggak dapet tenda, jadi mereka kayak jatuhnya tidur di koridor tenda gitu. Jadi yang mana di Arab Saudi saat tahun itu ya, dan tahun ini juga panasnya minta ampun. Jadi wah, itu menurut saya bahaya banget sih sebenarnya, kalau ibaratnya kita tidur atau berada di bawah matahari langsung tuh nggak disarankan gitu. Jadi apa namanya, tadi ya, kembali intinya jangan pelajari agennya, jangan sampai ya agennya ya tadi menawarkan, kalau udah ada terasa mencurigakan menurut saya tinggalkan gitu. Jadi cari yang benar-benar kredibel, cari agen haji yang apa namanya, yang punya track record juga, yang ibaratnya ada jamaah yang udah pernah pergi, gimana rasanya gitu. Saya pun juga sama di sini di Jepang, tentunya di Jepang juga nggak lepas dari apa ya, ada bentuk semacam, bukan penipuan sih, scam juga nggak scam. Jadi sebenarnya ada beberapa, di sini ada satu agentur yang kena blacklist juga, yang pokoknya pelaksanaannya berantakan meski jamaahnya berangkat. Jadi bukannya ibaratnya bayar terus kemudian ditipu uangnya dibawa lari sih enggak, tapi tetap terlaksana, tapi kayaknya prosesnya cukup kacau dan itu mengganggu ibadah gitu kalau yang saya tahu ya. Jadi saya sih nggak akan nyebut ya agen karena ya saya hanya tahu informasinya tidak secara tidak langsung saya baca dari satu artikel orang gitu. Jadi itu dia juga sama di sini juga harus hati-hati gitu. Ehm, di sini ada beberapa opsi agen, tapi tadi kembali lagi karena proses haji di tahun ini, tahun 2024 ini prosesnya berubah ya. Kalau mungkin teman-teman tahu tentang Nusuk, satu apa platform untuk daftar haji. Jadi tahun lalu tuh saya masih daftar haji langsung ke agen ya. Jadi ke satu agen, jadi agen ini yang ngurus-ngurus semuanya. Nah, terhitung tahun ini tuh pemerintah Saudi tuh membuat satu platform supaya orang tuh bisa daftar haji langsung ke platform ini, khususnya buat haji yang dari negara-negara yang bukan negara mayoritas Muslim, atau negara yang pemerintahnya itu penyelenggara haji. Mungkin itu kali ya. Kan kayak misalnya Indonesia, Malaysia, Pakistan, itu mereka-mereka ini kan apa, pemerintahnya juga menjadi penyelenggara haji kan. Nah, itu tidak termasuk. Jadi si Nusuk ini menawarkan negara-negara yang macam kayak Amerika Serikat, Korea, Jepang gitu. Nah, Nusuk ini mungkin ya, Nusuk ini sebenarnya saya tuh menggunakan Nusuk tuh waktu itu buat dapat akses ke Raudah ya, ke Raudah, ke waktu di Madinah. Tapi kalau untuk menggunakan untuk servis ini saya belum pernah gitu. Tapi yang saya tahu ya tahun ini tuh orang daftar langsung ke aplikasi Nusuk. Jadi saya kalau ngeliat Nusuk tuh sekarang seperti Traveloka ya, ibaratnya Traveloka itu kan menawarkan pesawat, menawarkan hotel, menawarkan paket wisata liburan yang kita bisa pilih-pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau si Nusuk ini ya dia menawarkan kayak semacam paket hajinya, dimulai dari paket akomodasinya selama di Mekah, Madinah, dan di mana di Azmurna ya, Azmuna. Pokoknya Musdalifah, Mina, sama Arafah. Jadi ibaratnya mereka udah menawarkan paket nih, ada beberapa pilihan paket, terus plus mereka juga bantu untuk arrange tiket pesawatnya, dan juga ya tiket pesawat sama akomodasi sih sebenarnya kurang lebihnya ya. Em, nah, sekarang tuh mereka seperti itu. Mungkin saya nggak tahu ya apakah lebih baik atau enggak gitu, karena saya juga belum tahu. Saya juga mungkin harus nyari kenal apa orang yang sudah berhaji tahun ini seperti apa, apa namanya, prosesnya lewat nusuk ini. Tapi yang saya lihat tuh proses daftar lewat nusuk tuh lebih mandiri ya sifatnya. Em, apa lebih daftarnya lebih ke arah daftar sendiri gitu, kayak ibaratnya orang kalau mau ya liburan ke Bali bisa apa bayar ke agen, terus udah agen ngurus semuanya, atau ya udah buka Traveloka, terus apa beli tiket pesawat sendiri, beli pilihan akomodasi sendiri, sama pilihan pilihan paket-paket lain gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan yang saya dengar lagi juga tahun ini daftar haji laut nusuk tuh kan karena paketnya ada beragam. Yang saya dengar paket paling murahnya standarnya itu harganya sekisaran 130 sampai 140 juta rupiah. Jadi kalau kalau memang ya biayanya kurang lebih segitu, berarti ada kenaikan biaya dari haji tahun saya tahun lalu, berarti kisaran berapa? 30 jutaan ya. 30 juta rupiah. Jadi ya lumayan. Lumayan ya kenaikannya. Jadi memang iya, yang namanya kalau apa mau berhaji tuh harus ya nabung sekencang-kencangnya gitu ya.
nabung, terus ya kalau bisa ya investasi juga lah, uangnya juga di mana diinvestasikan supaya nilainya juga bisa lebih bertambah gitu. Em, itu sih apa namanya terkait dengan apa proses nusuknya itu. Jadi tadi mungkin tadi kembali ya kalau teman-teman yang mau berhaji tanpa antri dari Jepang, prosesnya itu pertama berbeda banget. Dan itu juga yang sekarang jadi sempat apa ya, jadi topik hangat. Kemarin saya sempat lihat soal fasilitas, jadi soal terkait fasilitas haji. Memang ini agak simpang siur ya, bukan simpang siur. Jadi saya sempat lihat di Twitter ada orang yang ngeposting haji dari Korea itu ya sebegitu mewah tanda kutip ya, kayaknya nikmat banget dan jauh banget fasilitasnya sama haji reguler gitu. Itu juga jadi kayak semacam apa ya kontroversi. Itu yang menurut saya juga kayaknya orang apa orang Indonesia yang lihat berita ini jadi merasa iya kayak terzolimi gitu, maksudnya ngerasa apa kok yang fasilitasnya bisa lebih bagus. Nah, saya punya pendapat sendiri kalau dari pengalaman saya berhaji dan saya ingin juga berbagi tentang perbedaan fasilitas ya. Bedanya fasilitas hajinya reguler Indonesia dengan haji di sini Jepang. Karena haji Jepang itu sebenarnya fasilitasnya kurang lebih mirip kayak haji di Korea atau haji dari Amerika gitu, kurang lebih sama. Tapi tentunya ada perbedaan dan pastinya plus minus ya. Saya nggak juga bilang apa namanya haji mana yang lebih baik dan lebih apa lebih baik dan lebih tidak baik gitu kan. Nah, mungkin akan saya bahas di video berikutnya tentang untuk perbedaan fasilitas berhaji ya dari haji Indonesia sama haji di luar negeri gitu. Mungkin untuk ini video part satunya saya cukupkan dulu. Jika teman-teman mau ada pertanyaan terkait tentang haji tanpa apa haji tanpa antri dari luar negeri, silakan bisa diisi aja di kolom komen ya. Dan jangan lupa ya buat like and subscribe channel ini. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.